Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. Episode ini adalah episode sebelum akhir dari season 1 Osama Ranking atau akhir dari arc kerajaan Boss, dimana Miranjo menjadi villain yang sebenarnya disebabkan oleh keinginan egois Boss yang dari awal ingin menjadi orang terkuat di dunia. Cerita diawali dari Deida yang mendapatkan sebuah bisikan dari Boss untuk melihat masa lalunya lagi. Ini menjadi pesan terakhir Boss untuk Deida sesaat sebelum Boss pergi menuju Nirwana. Dan Boss sepertinya ingin Deida mengetahui dosa terbesar Boss, yang mana dia meminta Deida untuk membayar dosanya tersebut. Walaupun fisik dari Miranjo kecil telah diperbaiki, namun kejadian keji dan biadab yang dilakukan oleh rakyat Gyakuza terhadap ibu dari Miranjo dan Miranjo sendiri telah merusak mental dari Miranjo kecil. Bahkan Miranjo kecil sangat ingin mengakhiri hidupnya. Namun Boss yang telah bertekad untuk membayar hutang pada kedua orang tua Miranjo dengan akan membuat Miranjo tersenyum kembali, mencegah Miranjo untuk bunuh diri. Boss bersedih seolah-olah benar-benar merasakan rasa pahit yang dirasakan Miranjo. Melakukan banyak perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah dituju sebelumnya, hingga Miranjo beranjak remaja sepertinya berhasil membuat Miranjo melupakan kesedihan masa kecilnya. Pada dasarnya, Boss telah berhasil membuat Miranjo merasakan sebuah cinta dan kasih sayang serta kehangatan, membuat Miranjo merasa sangat dibutuhkan oleh Boss. Bahkan Miranjo merasa Boss menjadi orang yang cukup berarti baginya. Dalam hal ini mungkin seperti hubungan orang tua dan anak. Sampai pada akhirnya Boss tidak sengaja membeberkan pada Miranjo cita-cita masa mudanya untuk menjadi orang terkuat di dunia. Miranjo merasa seolah menjadi penghalang bagi Boss dalam meraih cita-citanya. Walaupun sebenarnya hidup bersama Miranjo adalah tujuan baru bagi Boss saat itu. Akhirnya Miranjo pun berusaha membantu Boss mewujudkan cita-citanya untuk menjadi yang terkuat. Dengan pengetahuannya yang luar biasa, Miranjo pun memberi petunjuk siapa-siapa saja orang atau makhluk yang dapat Boss lawan guna memberi kepuasan terhadap rasa haus bertarung seorang Boss. Berhasil menjadi top global sebagai ras raksasa ternyata tidak membuat Boss merasa puas. Ambisi yang muncul serta ego untuk terus melebihi dirinya yang sekarang membuat dia memaksa Miranjo berpikir lebih keras kira-kira siapa lagi yang pantas melawannya. Boss pun mencicipi duel dengan dewa dan dia akhirnya merasakan sebuah kekalahan mutlak dari Dewa Cabi. Sebetulnya saat membantu Houma berperang dengan klan dewa, dia harusnya telah mengetahui kekuatan dari mereka. Tapi mungkin kekuatan sihir Houma yang luar biasa menjadi bias bagi Boss merasakan kekuatan dewa. Melihat Boss yang murung membuat Miranjo merasa bertanggung jawab akan hal tersebut. Dia pun menawarkan sebuah cara yang harusnya tidak dilakukan. Bukan karena itu adalah cara terlarang saat itu atau hal tabu yang akan membawa malapetaka dunia, melainkan ternyata karena persahabatan Miranjo dengan teman masa kecilnya yaitu Sang Iblis. Klan Iblis ini mampu mengabulkan sebuah permintaan yang bahkan mustahil dilakukan. Namun sebagai bayarannya mereka akan berubah menjadi wujud mengerikan yang tidak diinginkan. Mungkin ini jadi penyebab kenapa Sang Iblis tinggal sendirian. Dia pasti berusaha untuk menghindari orang-orang agar tidak perlu mewujudkan keinginan mereka. Sepertinya ada satu kondisi di mana klan iblis ini tidak dapat menolak sebuah permintaan. Miranjo kecil yang mencoba memahami penderitaan kawannya itu berjanji padanya untuk tidak membuat permintaan sama sekali. Namun sekali lagi, untuk mewujudkan cita-cita Boss, dia harus melanggar janji tersebut. Hal unik di sini adalah paradoks di mana Boss yang berusaha membuat Miranjo tersenyum kembali malah mendapatkan perlakuan serupa dari Miranjo. Sebenarnya hal itu tidaklah salah, mengingat mungkin niat dari Miranjo adalah untuk membalas budi baik Boss.
semuanya berubah ke arah yang lebih buruk karena tidak ada komunikasi yang baik antara bos dan Miranjo, alias keduanya hanya berusaha untuk saling membahagiakan, bukan untuk saling memahami atau mengerti satu sama lain. Diperlihatkan setelah bos mendapatkan kekuatan yang harus mengorbankan keluarganya, dalam hal ini Boji. Walaupun dia berhasil mengalahkan Dewa Cabi, namun bos merasakan kehampaan, kondisi di mana dia tidak senang walau sudah menjadi makhluk terkuat di dunia. Selanjutnya, Despa yang telah membuat rencana dari awal untuk memanfaatkan momen agar bisa menebas kepala sang iblis pun berjalan dengan baik. Dengan itu, dia mencoba untuk meminta sebuah permohonan secara cuma-cuma untuk mengembalikan Oken menjadi normal lagi. Namun, Deida yang telah kembali ke tubuhnya setelah melihat Boji menghentikan Despa dan memohon untuk mengutamakan Miranjo, tanpa ragu meminta pada sang iblis untuk menghidupkan kembali Miranjo dalam tubuh manusianya. Walaupun di sini kita melihat bahwa Deida mendapat permohonan dari bos untuk menjaga Miranjo, namun tindakan Deida sendiri yang bahkan ingin menikahi Miranjo menggambarkan ketulusannya. Dan seperti tidak dipengaruhi oleh permohonan bos, memang hal ini sudah kita lihat dari episode-episode sebelumnya, di mana Deida penasaran dengan Miranjo sebagai wanita saat masih dalam bentuk cermin. Despa pun menyadari bahwa ini juga bagian dari keinginan Oken dan sifat kepahlawanan Oken yang mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Seperti yang gue bilang pada beberapa episode sebelumnya, pada akhirnya yang sebenarnya menolong Miranjo adalah Oken. Sialnya, Despa memanfaatkan hal ini untuk meraup keuntungan lebih. Mungkin itu memang sudah menjadi sifat dasarnya. Tapi di luar hal itu, Despa yang menasihati Miranjo untuk menjadi lebih baik, tetap menunjukkan betapa bijaksananya seorang Despa. Ada selipan menarik di saat Deida dan Boji menjemput Miranjo dalam cermin. Mereka juga bertemu sang iblis dalam wujud baiknya. Di situ Miranjo benar-benar meminta maaf pada sang iblis lalu berjanji akan menolongnya suatu saat nanti. Ini seolah membuat asumsi bahwa hal itu menjadi bocoran, di mana kedepannya nanti akan ada arc atau cerita tersendiri yang berhubungan dengan klan iblis. Walaupun belum pasti karena di manganya sendiri belum ada konfirmasi akan hal itu. Masalah besar di kerajaan bos ini pun telah berakhir. Hailey yang baru datang dan memeluk erat kedua anaknya, bangga dengan tumbuh kembang keduanya. Ibu tsundere satu ini menciptakan sedikit suasana menyentuh. Walaupun setelahnya dia benar-benar terkejut dengan kondisi di mana Miranjo sebagai sumber masalah bisa berada di tengah-tengah semuanya. Bahkan Deida langsung menyampaikan bahwa dia berencana untuk menikahinya. Selanjutnya Desha yang awalnya marah karena Despa gagal dengan rencananya memulihkan Oken melalui permintaan pada iblis, mencoba menenangkan diri dan mengambil langkah yang sebelumnya tidak ingin dia lakukan. Despa pun cukup terkejut dengan respon dari kakaknya itu yang menurutnya tidak biasa, di mana mungkin harusnya Desha akan marah besar setelah mengetahui kegagalan Despa. Namun justru Desha mampu meredam amarahnya. Langkah yang Desha lakukan selanjutnya adalah mengambil posisi sebagai raja peringkat pertama sesuai dengan haknya dan mencoba memanfaatkan harta atau pusaka dewa yang akan didapatkannya sebagai pemegang tahta teratas. Hal yang menarik adalah saat sang petugas pemeringkat raja-raja menjelaskan bahwa pusaka dewa tidak akan membawa malapetaka bagi raja yang menerimanya. Tapi itu semua kembali pada hasrat dari si raja penerima ini. Menurut si petugas, idealnya pusaka dewa mampu membawa kesejahteraan rakyat dan kemakmuran sebuah kerajaan. Tapi tetap tergantung bagaimana si raja yang menerimanya memanfaatkan hal tersebut. Faktanya justru banyak raja-raja yang termakan oleh hasrat pribadinya sendiri untuk memanfaatkan pusaka dewa tersebut demi kepentingan pribadi dan malah menjadi gila. Walaupun memang dia juga menjelaskan bahwa semua karena si raja penerima menyaksikan sendiri hal di luar nalarnya.
Desya yang dari awal akan memanfaatkan pusaka tersebut demi kepentingan pribadinya menyembuhkan Ouken, akankah terpengaruh dengan hal tersebut? Karena telah kita ketahui sendiri bahwa Desya merupakan keturunan langsung seorang dewa. Episode selanjutnya mungkin akan menjelaskan lebih detail tentang pusaka dewa serta Boji yang akhirnya akan meraih titel sebagai seorang raja. Untuk saat ini, sekian.